Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya SPD. Saya salah satu guru di SMP Islam Fathahila. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengimbasan guru belajar seri AKM SMP. Oke, kita mulai ya. Oke. Sering kita bertanya, apa sih program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum itu? Oke, saya jelaskan. Program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru, kepala sekolah, pengawas SD, SMP, SMA, atau SMK, guru atau kepala sekolah SD, SLB, SMP, LB, SMA, LB, dan PKBM sederajat dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Oke, kita lanjut. Oke, asesmen kompetensi minimum itu mempunyai tujuan. Oke, tujuan pertama adalah memahami konsep asesmen nasional. Kedua, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Ketiga, menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum. Selanjutnya, menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Dan yang terakhir, melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum seperti yang sedang saya lakukan saat ini. Oke, kita lanjut. Oke, tahapan-tahapan asesmen nasional itu ada 3. 1. Asesmen kompetensi minimum. Kedua, asesmen karakter. Dan ketiga, asesmen lingkungan belajar. Oke, kita lanjut ya. Pembelajaran AKM yang harus dituntaskan ketika BIMTEK guru belajar. Ya, jadi tahapan-tahapan yang wajib gitu ya kita ikuti selama proses BIMTEK guru belajar, yaitu 1. Orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Terus pengantar program BIMTEK guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Selanjutnya kita akan mempelajari konsep asesmen nasional. Setelah itu teknis pelaksanaan asesmen nasional itu sendiri, ya. Terus asesmen literasi membaca tingkat SMP, karena kita berada di jenjang SMP, maka kita akan melalui proses pada tingkat SMP itu sendiri, ya. Terus asesmen numerasi pada tingkat SMP. Terus tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Dan yang terakhir adalah asesmen pasca program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Oke ya, kita lanjut. Oke. Nah, soal-soal dalam AKM ini terdiri dari 5 bentuk soal. Di antaranya 1 pilihan ganda. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa pilihan ganda itu adalah memilih salah satu jawaban benar dari tiap soal. Terus pilihan ganda kompleks. Jadi dalam soal itu jawaban dari soal itu lebih dari 1 jawaban dalam satu soal. Terus menjodohkan, menjawab dengan menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Terus isian singkat itu menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat atau jawaban lainnya. Jadi isian singkat itu menjawab berupa bilangan, ya.
Terus yang terakhir adalah uraian. Uraian seperti biasa kita ketahui bahwa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawaban dari soal yang ada, gitu ya. Oke, kita lanjut. Ya ini. Oke, sebagaimana kita ketahui bahwa soal dari AKM ini adalah literasi dan numerasi. Oke, ini adalah contoh soal literasi membaca. Di sini bisa kita lihat ya soalnya. Terus nih, saya bacakan contoh soal dari gambar yang sudah saya berikan barusan ya. Oke, saya bacakan. Apakah manfaat makanan ikan menurut infografis di atas? A. Mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. B. Mengandung vitamin B6 lebih banyak bila dibandingkan dengan udang. C. Berperan penting dalam pertumbuhan bayi hingga usia 3 tahun. C. Membantu tubuh memproduksi sel-sel baru. Dan option yang terakhir, menurunkan kemungkinan terserang penyakit jantung. Oke, kira-kira jawabannya yang mana? Nah, di sini saya sudah berikan jawabannya. Jawabannya, pilihan jawaban yang benar adalah B. B yaitu mengandung vitamin B6 lebih banyak bila dibandingkan dengan udang. Oke, ya. Pilihan jawaban Pilihan B tidak tepat karena kandungan ikan yang lebih banyak dari udang adalah omega 3 bukan vitamin B. Pilihan C tidak tepat karena keterangan hingga usia 3 tahun bertentangan dengan informasi berperan penting dalam peningkatan gizi, terutama 1000 hari pertama. Kata terutama menunjukkan bahwa kandungan ikan akan lebih berperan dalam peningkatan gizi pada anak usia 1000 hari pertama atau 3 tahun, atau kita bisa menyebutnya dengan golden age ya. Tetapi bukan berarti tidak berperan setelah anak berusia lebih dari 3 tahun. Oke, pilihan D tidak tepat karena pada infografis tercantum bahwa kandungan ikan dapat membantu memperbaiki sel-sel yang rusak. Namun, kata memperbaiki sel yang rusak memiliki arti yang berbeda dengan memproduksi sel-sel yang baru. Pilihan E tidak tepat meskipun informasi tentang manfaat ikan untuk jantung terdapat di dalam bacaan, tetapi infografis di atas tidak hanya fokus membahas hal tersebut. Secara keseluruhan, infografis membahas berbagai nutrisi yang terkandung dalam ikan beserta manfaatnya. Oke, pada infografis disebutkan bahwa ikan bergizi tinggi. Bergizi artinya sama dengan mengandung nutrisi. Nutrisi yang terkandung pada ikan dibutuhkan untuk mencegah kerusakan sel tubuh, memperbaiki sel tubuh yang rusak, menjaga pertumbuhan anak terutama 1000 hari pertama, meningkatkan kecerdasan otak, dan mengurangi risiko berbagai penyakit. Dengan kata lain, ikan mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Ya, jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan literasi membaca di atas adalah A. Mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Oke ya, selanjutnya. Oke, sekarang adalah contoh soal dari numerasi. Ini ada pemahaman konsep ya. Di sini ada contoh soal numerasi, di sini ada grafiknya ya, di sini juga ada tabelnya. Oke, bisa kita baca ya. Ini soal dari
AKM numerasi. Oke ya. Oke, saya jelaskan contoh soal dari numerasi itu sendiri. Contohnya, sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintetis. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Oke, ini adalah option-optionnya: A 100 tahun, B 250 tahun, C 375 tahun, D 475 tahun, dan E 575 tahun. Oke, saya jelaskan dulu ya. Berdasarkan tabel yang sudah saya share tadi, oke, perhatikan data pada diagram batang di atas. Ya, pada diagram batang. Ini ya diagram batangnya ini. Oke, kita lanjut. Oke, waktu dekomposisi sampah plastik adalah 400 tahun. Jika diketahui dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, maka waktu dekomposisi popok akan lebih dari 400 tahun. Oke ya, waktu dekomposisi sampah kulit sintetis adalah 500 tahun. Jika diketahui waktu dekomposisi popok sekali pakai kurang dari kulit sintetis, maka waktu dekomposisi popok akan berkurang dari 500 tahun. Jadi, waktu dekomposisi popok berkisar antara 400 tahun sampai 500 tahun. Oke, perhatikan pilihan jawaban di atas. Nilai yang berkisar interval ya, 400 dan 500 adalah D, yaitu 475 tahun. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk lebih jelasnya, jika teman-teman mengikuti AKM, boleh mengunjungi link ini ya. Link ini https gurubelajar.kemendikbud. Ini adalah linknya, sudah saya share ya. Nah, jika sudah masuk link AKM ini, tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Nah, ayo belajar dalam program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetisi Minimum. Oke, klik mulai belajar. Nah, tampilan setelah kita mengklik mulai belajar, tampilannya akan seperti ini. Ya, tampilannya akan seperti ini. Ya, kalau sudah ya untuk memasuki link ini ya, kita memasukkan dulu username dan password yang kita punya di nomor UKG kita masing-masing. Ya, kita klik mulai, terus kita klik ini asesmen kompetensi minimum. Kita klik ini, terus tampilannya akan seperti ini. Oke, kalau tampilannya sudah seperti ini ya, akan kita klik saja mulai. Ya, setelah kita mengklik mulai, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah layar awal saat kita sudah memasuki Bintek Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum untuk tingkat yang Anda akan ikuti. Misal Anda angkatan 5, angkatan 6, dan seterusnya. Oke. Tampilan awalnya akan seperti ini. Ini ada persentasenya ya, 0% karena kita baru memulai seri AKM ini ya.
kita belajar tentang apa itu AKM sendiri, bagaimana prosesnya, pengimbasannya juga bagaimana. Ya, pengimbasan seperti yang sedang saya lakukan saat ini ya. Nah, ini adalah tampilan awal Bintek Guru Belajar seri asesmen. Ya, oke kita lanjut. Nah, oke. Ini adalah tampilan kedua dari latar belakang seri kompetensi siswa itu sendiri. Nah, ini seperti ini. Ini dibaca ya. Ini dibaca, kita pahami. Kalau sudah kita memahami tampilan ini, kita baca. Nah, saya bacakan ya. Kompetensi siswa. Kompetensi siswa itu dalam AKM itu ya terdiri dari kecakapan hidup abad 21. Karena sekarang kita hidup di abad 21, jadi harus punya kecakapan hidup. Nah, ini dibahas dalam AKM ini. Terus profil pelajar Pancasila. Oke, terus nah, asesmen nasional diukur berupa asesmen kompetensi minimal yaitu AKM, terus survei karakter dan juga survei belajar lingkungan. Kalau kita sudah membaca, ya boleh klik telah ditandai. Kalau kita sudah membaca dan kita klik telah ditandai, otomatis skor atau step yang akan kita peroleh kita bisa lihat di sini. Ya, dan itu selanjutnya berjalan seperti itu. Bila sudah membaca, sudah mengisi dan kita scroll ke bawah dan ada tanda ini, tanda telah selesai, berarti kita sudah mendapatkan poin atau sudah menyelesaikan step tersebut. Oke, mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai seri AKM atau asesmen ini sendiri. Oke, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.